Dan bagi kita yang siap memulai memuji muliakan nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Saya sapa sekali lagi ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya ada semangat dan sukacita di tempat ini. Amin. Amin. Oleh darah anak domba kita sudah ditebus, dan kita yakin dan percaya bahwa iblis dikalahkan di bawah kaki kita oleh darah anak domba. Lebih dari pemenang.
saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda sebagian dari firman Tuhan. Kita mau masuk, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Saya rindukan satu pujian dengan saya menguatkan terbang tinggi.
kata-kata kepada setiap kami, memberikan kekuatan dan sukacita melalui firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami siap untuk menerima dan diberkati dengan firman. Haleluya. Terpujilah bagi nama Tuhan. Berbicaralah kepada hamba-Mu, untuk hamba-Mu sampaikan kepada setiap kami, sehingga hamba-Mu diberkati. Setiap kami yang ada pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan. Haleluya. Siapa yang suka kita pagi hari ini? Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Izinkan saya terlepas masker pagi ya. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita siap untuk terima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan saat ini, ya mungkin keadaan ini keadaan yang membuat banyak orang, semua orang akan bingung, ya, semua orang akan susah, semua orang akan sulit. Betul, saudara? Betul? Sulit ya, cari uang aja sulit. Ya mau jualan, ya sementara ini suruh berhenti katanya ya. Sulit. Kalau saya bicara sulit juga tidak sulit tuh, karena saya lihat saudara masih jualan sana sini, ya masih tertawa sana sini, ya. Kalau susah, saudara selalu ada senyuman. Atau kalau keluar sudah di rumah berubah, ya. Aduh, lihat pancingnya, beratnya menipis, ya, nggak ada uang masuk, apalagi lihat dompetnya. Tidak ada yang kosong ya. Amin. Amin. Saya percaya saudara yang ada di tempat ini dompetnya selalu isi. Haleluya. Kartu tidak apa-apa. Siapa yang percaya anak Tuhan pasti punya uang. Tetapi di hadirat Tuhan kita merindukan ada Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, Dia akan membuat kesegaran di dalam jiwa kita ketika kita ada di tempat ini dan kita pulang keluar nanti tetap ada sukacita. Ya, saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan selalu ada sukacita dalam kehidupan kita. Kita terapkan bukan hanya di gereja, tapi kita keluar gereja pun kita tetap ada sukacita. Yang setuju? Setuju? Amin ya? Amin. Walaupun sakit, walaupun apa, mungkin kekurangan beras, ya saudara percaya. Kita akan belajar pada pagi hari ini, kita harus punya iman yang murni, bukan iman yang palsu. Betul ya? Karena kalau palsu itu tidak, tandanya apa kalau palsu? Tidak asli. Kalau palsu itu tidak asli. Saya katakan harus punya iman yang murni, karena firman Tuhan katakan, kok harus punya iman yang murni. Artinya bukan palsu. Kok ya oh tapi ternyata, nah gitu ya. Tapi kita menampilkan dalam keadaan yang orang katakan banyak orang kesulitan, utangnya kok nggak kerong-kerong hendak dibayar, ya ada yang sampai apa stres. Wah kalau sudah stres itu orang akan mudah tersinggung. Tapi tadi pujian tadi iblis pendakwa kita, ya sudah dihancurkan oleh kuasa Tuhan yang ada di dalam kita. Para pendakwa itu cuma mau dakwa kita. Nah ini kurang tahu dagangannya seperti itu. Itu iblis sudah. Tapi kita kalau mau mempunyai iman yang murni, tadi katakan oleh kuasa Tuhan, iblis sudah dikalahkan. Kita menjadi umat lebih dari pemenang. Jadi kalau kita nyanyi lebih dari pemenang, mau di jalan, mau di rumah, ya kita benar-benar jadi pemenang.
karena kita bukan lebih dari pemenang saja. Kita bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Haleluya. Saya percaya bahwa ada firman Tuhan. Yuk kita buka saja ya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Karena apapun keadaan dunia ini memang sedang kacau ya. Sebentar kita mendengar berita ini belum selesai, sudah mendengar berita lagi. Ya, kemarin saya mendengar dari keponakan saya, bahkan adik saya sendiri di Semarang tidak bisa keluar rumah sama sekali. Karena apa? Karena air itu sudah naik 53 meter, 53 cm, 53 berarti setengah meter ya. Setengah meter segini gimana mau keluar? Kendaraan tidak bisa keluar, mobil tidak bisa keluar. Mejanya udah tinggal kelihatan ada panci-pancinya, tidak bisa nyalain kompor. Kompornya naik meja, semua naik meja, tidak bisa menyalain api. Ya, tapi saya percaya, ya ini kata adik saya, anggap saja ini seperti Nuh di dalam bahtera. Saya bilang, kalau di dalam bahtera, saya punya adik ya, Andres, kalau di dalam bahtera tidak kayak di rumahmu. Ya, di dalam bahtera tidak ada air, tetapi hati ini yang penting tetap ada sukacita. Saya ingin kita membaca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6, 7, dan 8. Ayo kita bangkit berdiri. Kita baca ini bersama-sama, luar biasa. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Amin. Puji Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, bergembiralah. Ya, coba ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita berbagai macam perbedaan. Bergembira walaupun kita ada uang, walaupun kita kekurangan uang, walaupun kita kekurangan pelanggan, walaupun kita kekurangan apalagi ekonomi, kekurangan kesehatan. Tapi firman Tuhan katakan bergembiralah. Kalau bergembira itu memang bukan tertawa. Kalau kita sedang tidak ada uang, saudara bisa bisa. Ya enggak ya, nanti saudara itu stres. Bukan artinya yang demikian, tetapi hati jiwa kita tetap bisa bergembira. Artinya saya akan memberikan satu tema dalam renungan kita pada pagi hari ini, yaitu iman yang murni, bukan yang palsu ya. Iman yang murni. Kalau orang beriman pasti dia tidak punya rasa takut. Betul? Kalau orang punya iman tidak ada rasa takut. Firman Tuhan, Rasul Petrus berkata kepada sidang yang ada di Galatia,
orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan bergembira. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dan berbagai macam pencobaan kau sudah ada. Tetapi ada bergembira, ada sukacita. Itulah yang dimaksud. Semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi kalau kita berkata kita punya iman, kita artinya kita punya percaya kepada Tuhan, itu 100%. Saudara lewat apa? Lewat penderitaan. Ya. Kalau anak-anak Tuhan yang punya iman, semakin ditekan, semakin didakwa oleh iblis, semakin kita tertekan, semakin kita ada di bawah, kita tetap bisa berkata, aku punya iman, percaya kepada Tuhan. Aku tetap ada sukacita, ada gembira. Yang ini saya sedang mengalami ujian seperti ini. Ini maksud Tuhan. Ujian akan mendatangkan apa? Mendatangkan apa? Ketekunan, tahan uji lewat ujian supaya kita setia, makin setia. Adakah di antara kita ketika kita mengalami badai dalam kehidupan ini, kita masih tetap bisa bergembira? Kita tetap katakan, Tuhanku adalah Tuhan yang ajaib. Dia yang menyertai. Itu iman yang murni. Iman yang kuat atau iman yang murni. Dia tidak ada ketakutan dalam hidupnya. Ya, ketika badai apapun yang terjadi, sakit pun, saya tahu Tuhan ingin supaya iman saya ini benar-benar diuji dan menghasilkan satu ketekunan. Jadi iman yang murni adalah iman yang mengalami proses. Ya, artinya mengalami proses. Kita harus terus tetap bertekun supaya proses demi proses itu membawa ujian iman kita. Apakah benar-benar iman kita punya iman yang murni? Iman yang murni, iman yang hasil daripada iman yang hasil diproses dalam kehidupan ini. Bukan berarti saudara berdoa, Tuhan, saya kepingin, saya rindunya, saya punya iman kepada Tuhan, tetapi belum dijawab. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar, Tuhan belum menjawab. Tuhan mau supaya doa kita akan terus. Oh, saya doa, saya tahu Tuhan ingin supaya saya terus berdoa mengandalkan Tuhan. Mana kerjaan, mana uang yang saya terima. Tuhan kalau memberkati, jangan mengharap kayak layanan ya. Rela, betul. Saya ingat waktu saya kecil, saya berdoa, saya kepingin kuliah, saya bilang gitu ya. Saya kepingin itu les. Ya, sudah kita ini orang yang tidak cukup, saya kepingin les sama les nembak. Ya les nembak. Saya berdoa, mama saya bilang, kalau berdoa jangan harap itu uang keluar dari langit, biar pas di depanmu. Ya. Tapi kau harus tahu, ya, melalui ujian imanmu, kau tetap menembak itu tidak usah pakai les. Ya, tak beli tembak-tembakan yang dulu pakai apa tutup apa ya, itu seperti itu botol itu ditarik tembakan itu. Ya, itu katanya. Saya agak kecewa, tapi ternyata Tuhan itu baik. Ya.
balik semuanya saya boleh menikmati Tuhan bekerja dalam kehidupan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat contoh ketika Abraham, ya, pada waktu itu namanya Abraham. Coba kita buka, kita baca dan uraikan satu-satu, ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Yuk, Kejadian pasal yang ke-15 kita buka di depan. Kita akan melihat contoh-contoh iman yang luar biasa yang dipunyai oleh seorang tokoh dalam Alkitab yang dikatakan dia Bapak iman, ya. Bapak yang memberikan teladan imannya kepada setiap saudara dan saya pada pagi hari ini. Saya akan satu persatu Kejadian pasal yang ke-15. Saya akan membaca mulai ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kenapa Tuhan tiba-tiba dia memanggil Abraham, berfirman kepada Abraham, jangan takut. Tuhan tahu karena Abram sedang menghadapi ketakutan. Kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, kita melihat benar-benar Abram mengalami satu ketakutan. Abram ketika dibawa oleh Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim, Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu suatu tanah di mana nanti aku akan tunjukkan, tinggalkan daerahmu, tinggalkan saudara-saudaramu, aku akan menuntun engkau. Saudara, Abram pada waktu itu dikatakan orang yang sangat kaya. Dia membawa, buktinya ya, ketika Abram keluar dari Ur Kasdim, Abram membawa hartanya, membawa binatangnya, membawa saudara-saudaranya, membawa istrinya. Dia keluar dan mengajak saudaranya yang bernama Lot. Kita bisa melihat Abram itu begitu dia taat setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang pertama kita belajar dari iman Abraham, dia tetap taat kepada firman Tuhan. Dan orang yang punya iman yang murni, kita yang pertama kita lakukan, kita taat apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun Abram dikatakan tidak nawar-nawar, Tuhan, apa, suruh apa saya di sana? Tidak, saudara. Tapi Abram tetap dia berangkat untuk meninggalkan Ur Kasdim. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita merasa aman saja di dalam keadaan hidup pagi hari ini, ya, saudara tidak punya uang. Artinya saudara punya uang, saudara bisa bergembira, saudara punya pekerjaan, saudara sudah ada rumah. Walaupun sebentar lagi rumah habis kontraknya harus dibayar, tapi saudara ada di dalam rumah. Merasa saudara harus nyaman, aman saat ini, tapi nantinya bagaimana? Saudara taat kepada firman Tuhan untuk tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan lalu ayat yang kedua katakan, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Ya, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, seorang Damsyik itu. Eliezer adalah hamba dari Abraham. Rupanya Abram sedang ketakutan, sedang merasa cemas, merasa khawatir karena tidak mempunyai anak. Dan dia sudah tua dan menyadari bahwa tidak lama pasti aku akan mati. Dan tidak menikmati janji Tuhan. Berarti nanti kekayaanku, rumahku yang akan menerima warisan dari aku ialah
Eliezer. Itu yang dipikir rupanya susah sampai dia lemah. Karena ketika Tuhan berkata kepada Abraham menjawab, ya Tuhan, kalau saudara misalnya, saudara dan saya ini sedang susah, ya. Lalu Tuhan katakan, hai Bapak Heru, misalnya, hai Bapak Heru, jangan takut. Bapak Heru jawabnya, ya Tuhan, gitu ya, ya Tuhan. Karena dia mengenal, dia manggil adalah Tuhan. Tidak ada kata lemah, karena Pak Heru punya banyak uang, karena Pak Heru punya pekerjaan. Katakan, ya Tuhan, saudara dan saya, ketika kita mendengar firman Tuhan, ya Tuhan, aku mau melakukan, aku mau mendengar suara. Abraham ini ketakutannya tidak seperti Bapak Heru tadi, ya. Abraham rupanya dia takut, lalu katakan, Tuhan, apa yang akan Engkau berikan kepada aku? Tuh sebentar lagi mati, aku ini sudah tua, aku ini mati sebentar lagi. Rumahku, hartaku, semua untuk hambaku rupanya. Engkau memberikan, aku katakan, Bapak keturunan yang banyak. Bapak segala bangsa, aku akan memberikan tanah yang akan kutunjukkan di mana nanti tanah itu untuk engkau turun temurun, anak cucu semua itu yang akan menerima, bahkan engkau sendiri akan menerima sampai kepada keturunan. Jadi Abraham, apa yang akan kau berikan? Aku tidak mau mati, paling nanti hambaku Eliezer yang akan menerima warisan. Tapi ayat ketiga kata Abraham lagi, ya, engkau tidak memberikan kepadamu keturunan, ya, sehingga seorang hambaku nanti yang menjadi ahli warismu. Abraham berkeluh kesah ketakutan yang sedang dihadapi. Lalu ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Firman Tuhan menjawab atas keluhan ketakutan dari Abraham ini. Tuhan berkata, orang ini Eliezer bukan menjadi ahli warismu, tapi yang menjadi ahli warismu adalah anak kandungmu. Apakah Abraham sudah punya anak? Belum. Tapi Tuhan katakan, yang menjadi ahli warismu bukan Eliezer, seperti yang engkau takutkan, seperti yang engkau katakan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang iman kita ketika kita mulai Tuhan, aku mau kuat di dalam iman, percayakan kepada-Mu. Lalu ada badai lagi yang datang, apakah saudara tetap setia? Belum Tuhan, belum dijawab doa. Kurang apa? Aku ini pelayanan sudah, aku ini sudah beribadah sudah, aku setia pagi sore. Begitu gembala bel, aku selalu siap. Kurang apa? Doaku belum dijawab. Sekali lagi saya katakan, kalau doa kita belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Tuhan ini memberikan janji itu tepat kepada setiap kita. Ketika Abraham dia mendengar firman Tuhan, atau Tuhan berkata, bukan itu,
tetapi anak kandungmu. Saat itu Abraham belum melihat dan belum mempunyai anak. Ada firman Tuhan, ayat firman Tuhan katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Jadi artinya orang benar imannya bukan karena melihat. Ada ya, coba kita buka ya, kita buka di dalam baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ya. Ada yang mau membacakan? Ayo, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ayo semangat. Ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Abraham sedang diuji imannya, walaupun belum melihat, tetapi hidupnya adalah hidup karena percaya. Ini adalah iman. Ini adalah berkata tentang iman saudara. Apakah saudara tetap percaya? Hidup percaya bukan karena melihat. Ya, banyak orang Kristen keliru ya. Kalau doa dijawab, ya ini imanmu dijawab. Bukan, tidak saudara. Tetapi iman dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya, ada firman Tuhan yang berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Jadi saudara, kalau doa belum dijawab, saudara harus tekun terus tetap berdoa. Ya, saya percaya, saya pasti menerima. Saya pasti menerimanya, bahkan saya akan menerima jawaban doa dari Tuhan, walaupun belum lihat buktinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan kepada Tuhan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Mari saudara sekalian, seperti apa yang sedang Abraham lihat, Tuhan berkata, bukan dia, tetapi keturunan. Saudara tetap percaya dalam kehidupan kita. Apa yang sedang kita hadapi saat ini mungkin mendatangkan ketakutan, kecemasan. Ya, seperti kemarin ada ibu berkata, kalau anakku sekolah hanya online terus gimana? Nanti mau jadi seperti apa? Kalau sekolah cuma di rumah, nonton di depan, ngikuti, gak ada 1 jam, paling 1 jam sekolah. Padahal kalau dulu boleh bertemu sampai berapa jam ada di sekolah. Kantor di sekolahan. Nah, sekarang kalau seperti ini, apa yang akan terjadi nanti? Ya. Ini salah satu ketakutan daripada orang-orang tua saat ini untuk anak-anak. Mau jadi seperti apa? Ada pihak yang senang, pokoknya anak nggak belajar mesti naik. Pokoknya kita majen aja pasti naik. Mau jadi apa anak-anak yang seperti itu? Mari Bapak Ibu Saudara, kita punya iman. Ya, kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya kita diproses oleh Tuhan supaya apa? Supaya iman kita menjadi iman yang murni, seperti tadi Petrus katakan. Ya, iman yang diproses, kita tetap punya iman. Lalu tadi ayat yang keempat, tetapi datanglah firman Tuhan
Tuhan demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu ayat yang kelima, lalu Tuhan membawa Abram keluar. Ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Kenapa Abram diajak keluar? Dia mungkin ada di dalam kemah. Dalam kemah tidak bisa melihat keadaan di luar. Tapi saudara dan saya berbahagia kalau saudara dan saya pada pagi hari ini keluar. Ya, keluar dari rumahmu, enggak diam saja, tetapi keluar dan ada di dalam rumah Tuhan, seperti Tuhan berfirman kepada setiap kita. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, kalau saudara mau keluar, tidak hanya tinggal di dalam rumah saja. Dia keluar untuk mencari hadirat Tuhan, untuk bersorak-sorai dari Tuhan, untuk saudara punya kerinduan. Saya rindu untuk menikmati hadirat Tuhan ada di tempatku. Tuhan berfirman, lihat bintang-bintang di langit. Kalau engkau dapat menghitungnya, Abraham disuruh menghitungnya. 1, 2, 3, 4, cepat 100, 200, tidak terhitung. Saudara percaya kalau saudara ada di tempat ini, Tuhan mau memberikan firman-Nya ke setiap saudara dan saya untuk melihat nanti berkat Tuhan itu tidak terhitung kepada setiap kita. Percaya? Amin. Ya, saya percaya karena setiap kita ada di dalam rumah Tuhan dengan perjalanan penuh kerinduan. Saya mau memuji Tuhan, saya mau memuliakan Tuhan. Kalau di rumah saya tidak bisa berteriak-teriak untuk memuji Tuhan. Kalau di rumah saya tidak bisa menyembah Tuhan. Kalau di rumah saya tidak bisa angkat tangan, tapi saya merindukan ada di dalam rumah Tuhan. Untuk Tuhan katakan itu bintang-bintang. Tuhan memberikan janji kepada setiap kita, sehingga tidak terhitung berkat Tuhan. Saudara, dikatakan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Orang yang punya iman, orang yang mau dimurnikan imannya melalui proses untuk mau keluar. Bukan berarti sekarang suruh di rumah saja, ya, bukan berarti itu. Tetapi saudara keluar untuk mencari hadirat Tuhan, saksi kepada yang lain. Dan mungkin orang tua kita, saudara kita yang belum percaya dan menikmati kuasa Tuhan, ceritakan kepada mereka, halo kepada mereka. Ya, saudara kalau halo jangan halo ye, wah dunyanya kok koyo ini. Nah, jangan ya, sedang apa? Puji Tuhan. Kalau perlu puji Tuhan, ayo kita datang kepada Tuhan. Ya, ayo kita bisa berdoa bersama-sama. Itu yang kita beritakan kabar baik. Ya, walaupun kita sering mendapat kabar, ya, kalau Ibu Sal saat ini ada di rumah pengobatan di Temanggung karena patah kaki, paha karena jatuh. Tapi kita berdoa. Ya, saudara-saudara kita mungkin yang lain, yuk kita berdoa bagi mereka. Ya, ayo semua, ayo sabar. Tuhan pasti mau. Kalau orang sakit diberi satu kata-kata penguat, itu akan punya harapan. Ayo kita doakan, doakan. Dunia boleh apapun yang terjadi, tapi kita mau berjalan di atas air. Karena Tuhan Yesus sendiri berjalan di atas air.
berjalan di atas ombak yang besar, berjalan di atas setiap masalah kita. Ketika Petrus datang kepada melihat murid-murid yang lain berkata, itu hantu, ketakutan. Tetapi seorang murid Yesus yang bernama Petrus, dia berkata, itu bukan hantu, itu Yesus. Engkaukah Yesus? Yesus berkata apa kepada Petrus? Datanglah. Untuk apa? Mengatasi badai. Petrus datanglah. Petrus datang. Dia keluar dari perahunya. Dia datang dan menginjak air di sana. Dia mampu karena ada Yesus. Tetapi mungkin murid-muridnya, awas lu. Saudara sering gitu, ya kalau lagi susah, kayak malah gereja, gitu ya. Jangan gereja, jangan doa terus doa tidak ada berkatnya. Itu pendakwa itu iblis ya. Iblis sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Kita akan menikmati perjalanan Yesus pada pagi hari. Kita percaya kita punya iman yang harus kita terus tetap bergembira di dalam menghadapi setiap permasalahan dalam hidup ini. Tuhan pasti membukakan jalan bagi setiap kita. Saudara percaya? Percaya? Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya bukan soal melihat bukti, bukan. Itu bicara tentang iman. Iman itu bukan melihat bukti. Oh, kenapa aku punya iman? Ya. Tapi itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita dimurnikan iman kita. Harus lewat proses. Jangan mudah untuk putus asa. Tapi saya percaya pagi hari ini kita ada di tempat ini, Tuhan akan memberkati setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita akan menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya ingin setiap kita menaikkan pujian. Telah kulihat bukti kasih. Kau menderita, gantikan. Karya Bersama
kami sungguh sempurna. Kau memberikan kasih karunia untuk kami mampu mengalahkan setiap intimidasi iblis. Oleh kasih karunia Tuhan, kami mau tetap bisa bergembira di tengah-tengah zaman yang menakutkan. Oleh kasih karunia Tuhan, kami tetap mampu untuk berjalan dan berdiri teguh di atas segala permasalahan dalam hidup ini. Kau akan memurnikan setiap iman kami, iman yang mau melalui proses demi proses, iman yang dibentuk oleh Tuhan, supaya kami tampil menjadi orang-orang yang beriman sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah iman yang ada di dalam kehidupan kami. Kami akan terus tetap berharap kepada Tuhan. Kami terus tetap belajar untuk tetap bergembira di tengah-tengah zaman yang menakutkan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan dalam hidup kita, kita datang kepada Tuhan. Dia sudah memberikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Datang dan punya iman. Ketika kita punya iman yang dimurnikan, kita percaya Tuhan akan mengangkat setiap saudara dan saya untuk menjadi seekor kerajaan yang terbang tinggi untuk mengatasi badai, untuk mengatasi persoalan, untuk mengatasi masalah, untuk mengatasi ketakutan. Kami terus akan naik ketika kami punya iman di dalam Tuhan, bukan karena kami melihat kenyataan-kenyataan. Dan iman kami timbul bukan Tuhan, tetapi kami hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Terima kasih Tuhan buat perjamuan yang akan kami nikmati pagi hari. Tuhan kuduskan setiap hati kami. Jika kami mempunyai kepahitan, Tuhan, mulai saat pagi hari kami akan lepaskan kepahitan itu. Kami akan buang dendam kami akan buang kesalahan kami kepada orang lain. Terlebih kepada Tuhan, kami mau datang merendahkan hati kami. Biarlah perjamuan kudus ini menjadi sungguh-sungguh perjamuan yang akan menguduskan setiap kami, sehingga kami boleh hidup di dalam. Terima kasih Tuhan, Kau pakai pelayan-pelayan perjamuan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami pagi hari. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.
Kita baca ayat yang ada di dalam roti dalam nama Yesus. Kita akan mendengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Yesus. Ini memang roti, tetapi dengan iman kita percaya bahwa inilah tubuhnya Kristus. Haleluya. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pegang tangan minuman sebelah tangan kanan kita dan tangan kita yang kiri kalau saja saudara. Dengar firman Tuhan. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu senantiasa, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini memang air anggur, tetapi dengan iman kita percaya dan kita katakan ini adalah darahnya Kristus sebagai pengampunan dosa. Haleluya. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sungguh-sungguh, iman yang dimurnikan tengah-tengah kesulitan, kami tetap ada sukacita di dalam hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Hamba menumpangkan tangan di atas persepuluhan yang anak-anak memberikan buat pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati persepuluhan ini ya Bapa. Anak-anak sedang melakukan firman Tuhan. Kau akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada setiap pekerjaan, tugas, apapun yang kami lakukan.
Tuhan akan memberkati dengan berkat limpah. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah, dengan 100 kali lipat. Bila Tuhan memberkati, baik memang dikirim melalui ATM, kami percaya pekerjaan Tuhan akan terus maju melalui orang-orang atau anak-anakmu yang dengan setia memberikan persepuluhan ini untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati dia Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala hal yang Kau kerjakan dalam satu hidup kami pada kesempatan pagi hari ini, di mana Tuhan kami boleh kembali diperbarui Tuhan melalui firman Tuhan, melalui perjamuan kudus yang telah kami terima Tuhan. Bila Tuhan terus hidup kami mau Tuhan tetap taat pada Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi bagian kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan kerjakan sisanya di dalam hidup kami, dan kami tahu Tuhan yang Kau kerjakan dalam hidup kami adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terus ajar kami untuk tetap taat dan setia kepada-Mu ya Bapa, melakukan setiap kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir pada kesempatan pada pagi ini. Oh Tuhan, mereka telah melakukan apa yang benar di pemandangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya anak-anak-Mu akan pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita, damai sejahtera, kemenangan atas pergumulan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kami pulang sebagai orang-orang yang pemenang, bahkan sudah kata firman Tuhan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap kami Tuhan dalam pekerjaan usaha kami, dalam studi kami, Tuhan akan berkati luar biasa. Terima kasih Tuhan, juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap persembahan sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, biar persembahan ini boleh berguna Tuhan di dalam pekerjaan-Mu tempat ini, dan Tuhan akan balas setiap kebaikan mereka, balas setiap jerih payah mereka dengan berkat yang berlimpah. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sakit, yang tidak bisa bergabung dengan kami ataupun masih dalam masa pemulihan, Tuhan akan pulihkan mereka, jamah mereka dalam nama Yesus. Kesembuhan yang total Tuhan akan terima dalam hidup mereka. Kami percaya sekalipun kami berpisah jarak saat ini, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan akan menjamah, menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa untuk ibadah sekolah minggu Tuhan melalui aplikasi Zoom. Tuhan akan hadir tengah ibadah anak-anak-Mu ini Tuhan, mengurapi setiap mereka, memberkati mereka Tuhan. Juga Tuhan memberkati pakai setiap guru yang Tuhan percayakan dalam pelayanan. Jika bela Tuhan dalam nama Yesus, anak-anak kami Tuhan boleh bertumbuh di dalam iman, kasih, pengharapan kepada-Mu. Juga berdoa Tuhan ibadah nanti sore perjamuan kudus, Tuhan hadir juga di tengah-tengah ibadah kami nanti sore Tuhan, memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir, pembaruan, berkat, pemulihan Tuhan akan berikan bagi anak-anak-Mu yang hadir. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan untuk memenuhi rumah-Mu di tempat ini. Juga terus berdoa ya Bapa untuk perlindungan Tuhan bagi kota kami, bagi Indonesia Tuhan di tengah pandemi ini. Tuhan segera pulihkan keadaan kami dalam nama Yesus. Dan bila Tuhan kami belajar untuk tidak takut Tuhan, tapi juga tidak belajar untuk tidak takabur, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini Tuhan untuk lingkungan sekitar kami Tuhan, kalau mungkin ada hal-hal yang kami mendengar mungkin melemahkan kami, tapi percaya Tuhan akan buka setiap mata mereka, buka setiap hati mereka, sehingga mereka hanya melihat segala hal yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan di rumah ini. Terima kasih terus berdoa untuk Ibu Gembala, berikan kesehatan Tuhan, kekuatan, tambah-tambahkan hikmat di dalam studinya juga Tuhan, di dalam penggembalaan kami. Terus pakai luar biasa membuat segenap kami anak-anak-Mu Tuhan semakin tumbuh di dalam iman, kasih, pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya setiap kami diberkati luar biasa dan kami pulang tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah akan melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya, di dalam keluarga, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Haleluya. Amin.